anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup tumbuhan. Siapa yang tahu apa itu daur hidup tumbuhan? Canita, Canita, tolong bangunin Nadia. Canita, dipanggil ibu. Ih, masih. Ini jam pelajaran, Canita. Kenapa kamu tidur? Ngantuk lalu. Kamu begadang. Sekarang cuci muka. Ih, parah ih, Canita. Sore Ibu Radita. Iya ibu, jadi saya mau ngobrolin nih, ada salah satu siswa di kelas saya, namanya Canita. Nah sepertinya dia ada permasalahan ibu. Terlihat beberapa bulan ini dia tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Di kelas dia sering tertidur, bahkan dia malas-malasan untuk mengerjakan tugas, sehingga nilainya anjlok. Oh gitu ya. Ya udah, mungkin nanti akan saya beri tindakan lanjut Iya. kepada Canita. Nanti akan saya temui anaknya. Baik, makasih banyak ibu. Terima kasih juga. Mari ibu. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Boleh diatur dulu posisi duduknya yang nyaman. Ya, Atau mau tukeran sama ibu? nggak usah buka ini. Oke, baik. Sebelumnya saya izin bertanya ya Bu, kenapa Ibu panggil saya? Oke, sebelumnya ibu berterima kasih banget untuk kamu sudah mau datang ke ruangan ibu. Di sini tujuan ibu mengajak kamu ke sini atau memanggil kamu ke sini itu ibu ingin melakukan proses konseling. Tapi saya kurang paham Bu tentang konseling. Oke, sebelum kita masuk ke proses konselingnya, nanti akan ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Ya Bu. Kamu kenal ibu? Saya tahu Ibu, cuman saya belum kenal sama Ibu. Oke, mungkin biar lebih akrab gitu ya, kita kenalan dulu kali ya. Boleh Bu. Mungkin dari ibu ya. Kenalin, ibu Sofia Nurdia Faza. Di sini ibu menjabat sebagai guru BK di sekolah ini. Mungkin kamu boleh kenalan? Nama saya Canita Faraswati. Saya biasa dipanggil Canita. Oh, Canita ya? Iya. Selain Canita ada nama panggilan yang lebih akrab lagi? Enggak ada Bu, biasa dipanggil Canita. Oh, Canita aja. Kalau Ibu sendiri biasa dipanggil siapa? Kamu bisa manggil ibu Sofia aja ya. Ibu. Oke. Terus ibu mau nanya, kamu kelas berapa ya? Sekarang saya kelas 11 MIPA A Bu. Kelas 11 MIPA A itu yang gurunya wali kelasnya Bu Radita ya? Iya Bu Radita. Bu Radita. Kelas 11 MIPA A itu terkenal banget sama yang murid-muridnya yang pada pinter itu kan ya? Amin Bu. Oke, amin ya. Terus ibu mau nanya juga, di kelas kamu paling suka pelajaran apa ya? Kalau di kelas saya suka biologi Bu. Biologi. Iya. Emang kamu suka biologi, cita-citanya jadi apa nih? Saya pengen jadi peneliti Bu. Peneliti. Iya. Wah, keren banget. Ibu doain ya supaya kamu bisa meneliti yang keren-keren nantinya. Amin Bu. Oke, amin. Terus kalau di kelas ada pelajaran yang kamu gak suka? Saya nggak terlalu suka bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Kenapa? Agak membingungkan aja, saya nggak suka. Agak membingungkan Iya. ya. Oke, baik. Oke, jadi gini Canita. Ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwasannya kamu itu sering tidur di kelas. Apakah itu benar? Iya sih Bu, benar. Saya emang suka tidur di kelas. Kalau ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu bisa tidur di kelas? Saya tuh suka banget main game Bu. Saya bisa main game sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi. Terus nanti jadi ngantuk gitu deh Bu kalau di kelas. Terus juga ibu juga mendapatkan laporan bahwasannya kamu juga suka main HP di dalam kelas. Apakah itu benar? Iya sih Bu, soalnya saya suka banget main HP. Soalnya di HP tuh saya bisa ngeliat banyak hal gitu loh Bu. Apalagi kalau lagi pelajaran-pelajaran yang saya nggak suka, yang bikin saya bosen, kayak bahasa Indonesia, fisika. Saya kan nggak suka banget ya Bu. Jadinya kayak ya udah mending main HP aja gitu daripada harus dengerin gurunya ngomong gitu Bu. Tapi biasanya ada teguran dari guru atau teguran dari teman-teman kamu? Pernah sih Bu, biasanya kalau keseringan karena main game malam-malam terus jadi ketiduran di kelas,
biasanya saya cuma dibangunin terus nanti disuruh cuci muka. Tapi kalau waktu itu sama Bu Nadia saya sampai dilarang masuk ke kelasnya Bu, soalnya saya terlalu sering tidur di kelasnya beliau. Kalau kamu tidur di kelas gitu, apakah teman kamu ada yang membangunkan kamu gitu, menegur kamu agar supaya kamu tidak tidur, agar dapat memperhatikan guru yang sedang menjelaskan gitu? Suka ada sering sih Bu yang ingetin saya, apalagi yang dekat sama saya gitu ya Bu, kayak jangan terlalu sering main HP atau harus dengerin gurunya. Cuman gimana ya Bu, saya ngantuk, tapi ya gitu deh Bu, jadi mending tidur aja. Tapi itu ngantuknya nggak bisa dilawan? Iya udah ngantuk banget Bu, saya tidur jam 4 terus saya harus bangun lagi jam 5 buat siap-siap ke sekolah, jadi kayak saya ngantuk sih, saya cuma tidur 1 jam doang gitu. Atau hasrat untuk tidak bermain gadget atau HP di kelas juga itu nggak bisa dilawan ya? Sebenarnya pengen sih Bu nggak kayak gitu, cuman terlalu susah gitu Bu ngelepasin HP dari kehidupan sehari-hari saya gitu. Nah, coba deh Ibu mau nanya, kalau menurut kamu dampak dari main HP dan dampak dari tidur hingga larut malam itu apa sih? Yang saya rasain sih pertama, saya karena terlalu sering main HP, mata saya jadi sakit ya Bu. Saya sekarang jadi minus. Terus juga karena selalu main game malam-malam sampai pagi, saya jadi nggak fokus kalau belajar di kelas. Jadi kayak suka melewatkan banyak materi yang ibu guru sampaikan. Terus jadinya akhir-akhir ini saya ngerasa sih nilai saya emang jadi menurun gitu Bu. Terus juga saya juga ngerasa sama teman-teman sekarang jadi agak menjauh gitu ya Bu. Soalnya kayak biasanya kan saya main bareng, cerita-cerita atau enggak pergi ke tempat mana gitu. Cuman karena saya sekarang suka banget main HP, terus suka banget main game malam-malam, saya jadi kayak nggak ada waktu buat mereka gitu lah Bu. Terus juga saya jadi suka ngelewatin waktu makan sih Bu, karena terlalu sering main HP gitu, kayak fokus banget, terlalu fokus di HP. Saya jadi lupa buat makan sampai harus diingetin dulu sama orang tua saya buat makan gitu sih Bu. Oke, kalau dari Ibu mendengar penjelasan kamu dari dampak-dampak tersebut, Ibu membenarkan. Karena pertama, darinya kamu main HP itu kan membuat mata kamu menjadi minus, dan itu ngebuat mata kamu juga jadi rusak gitu kan. Jadi emang fatal banget sebenarnya kalau main HP terlalu sering, apalagi main HP-nya 24 jam gitu kan. Terus kamu karena main HP jadinya nggak ingat waktu, yang dimana kamu hingga tidur larut malam. Nah itu kan jadi ngebuat kamu itu nggak fokus di kelas, karena kamu tidur di rumah terlalu malam, terus kamu jadi tidur di kelas, itu kan yang membuat kamu menjadi nggak fokus di kelas, bahkan nggak paham materi yang disampaikan oleh guru-guru di dalam kelas gitu kan. Terus dari dampaknya kamu nggak memperhatikan guru yang menjelaskan di kelas itu, akhirnya nilai kamu menjadi menurun, benar? Iya. Iya, makanya terus karena kamu juga sering bermain gadget terlalu sering gitu kan, sampai kamu nggak pernah ada waktu buat teman-teman kamu juga, jadinya kamu nggak pernah main-main lagi gitu kan sama teman-teman kamu. Terus karena main gadget juga kamu jadi lupa waktu untuk makan. Nah itu kan juga dampak yang sangat kompleks ya, yang dimana kamu bisa sakit gitu loh, cuman karena penyebabnya kamu lupa waktu, kamu main HP gitu kan. Terus kalau ibu tanya, ada nggak sih kemauan kamu untuk berubah gitu? Sebenarnya saya pribadi pengen banget sih Bu berubah, kayak saya paham Bu, main HP kebanyakan dan sering begadang itu emang nggak bagus buat diri sendiri. Cuman saya kayak nggak yakin gitu saya bisa Bu, kayaknya nggak akan pernah bisa deh Bu saya lepas dari HP ini gitu.
Kenapa kamu bisa nggak yakin? Nggak tahu Bu, saya kayak rasanya kayak nggak bisa aja deh lepas dari HP gitu Bu. Sebenarnya bisa kamu lepas dari HP. Kamu bisa mengatur waktu schedule harian kamu. Jadi kayak kamu mau main HP di jam berapa, terus batasannya untuk main HP sampai jam berapa gitu. Karena kalau misalkan kamu di fullin dalam sehari untuk main HP, itu nggak bagus sama sekali. Dan kamu itu harus yakin, karena ada pepatah yang mengatakan al yakinu laizalu bisyah. Jadi kamu itu harus yakin dulu apa yang kamu ingin sampaikan, ingin merubah ke arah yang lebih positif itu kamu harus yakin, karena dengan yang kamu yakin itu kamu akan bisa melewati rintangan-rintangan yang emang membuat kamu itu sulit untuk berubah. Jadi di sini kamu harus yakin dengan bantuan orang-orang di sekitar kamu, dan ibu juga akan selalu mendukung kamu untuk berubah. Coba sekarang kita sama-sama belajar buat berubah. Jadi sekarang kamu harus mengatur waktu schedule harian kamu gitu, karena dengan kamu merubah waktu jam kamu untuk mengurangi main HP atau main gadget, itu kamu bisa lebih independen gitu, lebih bagus, lebih baik gitu kan. Karena kalau kamu main HP-nya hanya 3 jam, itu kan waktu selebihnya bisa kamu gunakan untuk hal-hal positif, misalkan belajar, terus membaca gitu kan. Pokoknya merubah ke hal yang positif, coba ya, kita coba bareng-bareng gitu. Terus dari situ juga kamu kan nggak bakal lupa yang namanya waktu makan. Jadi di sini ibu mau ngasih kamu tugas. Siap nggak kalau ibu kasih tugas? Siap Bu. Oke, tugas yang ibu kasih itu adalah kamu membuat schedule jadwal gitu, jadwal harian kamu. Terus nanti bisa kamu buat di kertas atau di buku, dibuat tabel gitu ya. Nanti kamu checklistin apa yang udah kamu lakuin. Baik Bu. Bisa? Bisa Bu. Oke, sekarang kita nggak buat kesepakatan mau bersama ibu? Boleh Bu. Oke, tadi kan ibu sudah memberikan tugas ya kepada Canita. Jadi, kalau misalkan Canita dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan baik, dan Canita dapat merubah perilaku Canita ke arah yang lebih positif, ibu akan memberikan Canita sebuah reward. Canita mau? Mau Bu. Iya, nanti ibu akan berikan ya sebuah reward atau hadiah kepada Canita. Asal Canita dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan itu dengan baik. Baik Bu. Oke. Ya ibu juga tahu, walaupun ngerubah perilaku yang atau kebiasaan kamu suka bermain gadget itu nggak mudah, tapi ibu yakin kamu bisa. Pokoknya kalau misalkan ada apa-apa, kamu bisa bilang ke ibu atau cerita ke ibu ya. Iya Bu. Iya, oke. Ya udah, mungkin ini aja ya, sesi konseling bersama ibu. Mungkin nanti kalau ada apa-apa bisa cerita atau konfirmasi lagi ke ibu, oke? Oke Bu. Oke, ya udah, gini aja ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama ya Canita. Makasih juga udah mau datang ke ruangan ibu ya. Iya, sama-sama Bu.